Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang ke-12. Hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Anak-anakku, tujuan pembelajarannya ada beberapa poin, ada 4 ya. Tujuannya adalah menata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Itu adalah tujuan mempelajari ini adalah memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang terakhir adalah mendokumentasikan peranan sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Baik anak-anakku, itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu peraturan perundang-undangan. Di sini akan Bapak jelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak supremasi hukum. Jadi salah satu ciri-ciri dari adanya peraturan perundang-undang adalah bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Hukum adalah sebagai panglima tertinggi dalam menciptakan ketentraman, kesejahteraan, ketertiban yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu pembahasannya. Sementara peranan peraturan undang-undang pada dasarnya peraturan undang-undang dipandang sebagai pedoman arahan bagi negara untuk melaksanakan sesuai rencana yang telah dibuat. Jadi peranan peraturan undang-undang itu adalah sebuah pedoman petunjuk yang dilakukan oleh baik para pemerintah maupun rakyatnya itu sendiri yang menjalankan peraturan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan di tanah air ini kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undang dasar 1945. Nah, sekarang kita akan bahas yang akan Bapak tugaskan, yang harus kalian cari fungsi dari peraturan perundang-undangan yang ada 2, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Di sini silakan kalian cari fungsi internal dan fungsi eksternal. Baik, nah salah satu tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu terlihat dari perbandingan tata urutan perundang-undangan. Salah satu landasan hukumnya adalah ketetapan MPR nomor 10 MPRS tahun 1966, MPR nomor 3 MPR tahun 2000, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan Undang-Undang 12 tahun 2011. Itulah salah satu landasan hukum tata urutan peraturan undang-undang yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.